Well, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di materi terakhir untuk structure ya, teman-teman. Dan di materi terakhir untuk structure ini nanti kita akan belajar bagian kalimat yang agak unik ya, namanya adalah dependent clause. Nah, dependent clause ini kalau di dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya anak kalimat, teman-teman. Nah, disebut anak kalimat karena di dalamnya itu ada subjek predikat, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri kalau kita ucapkan, karena ada conjunction-nya, seperti itu. Nah, jadi dependent clause itu adalah susunan berupa conjunction subjek predikat. Jadi selama teman-teman menemukan ada conjunction subjek predikat di dalam kalimat, itulah yang disebut dengan dependent clause. Nah, untuk conjunctionnya sendiri ini conjunction yang selain fan voice, ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan ketika teman-teman menemukan ada conjunction selain fan voice, kemudian subjek predikat setelahnya, itu nanti teman-teman tarik satu garis, itulah yang disebut dengan anak kalimat. Nah, contoh anak kalimat itu misalnya ya di kalimat utuhnya itu berbunyi I like the way you think. Itu kalau diartikan saya menyukai bagaimana kamu berpikir atau saya menyukai cara kamu berpikir. Gitu ya. Nah, ini kalau kita analisa teman-teman, subjek dari kalimat ini adalah I, predikatnya adalah like. Kemudian like kan dia artinya menyukai. Dia termasuk ke dalam kata kerja yang membutuhkan objek. Menyukai apa gitu ya. Nah, menyukai apa? Menyukai cara kamu berpikir atau bagaimana kamu berpikir. Jadi objeknya itu agak panjang yaitu the way you think. Nah, di sini kalau kita analisa objeknya atau di dalam objeknya itu ada conjunction yaitu the way, kemudian subjek yaitu you, kemudian predikat yaitu think. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction subjek predikat, yang mana conjunctionnya selain subjek, itu sudah pasti menempati satu posisi di dalam kalimat. Dan itulah yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian contoh berikutnya, I was driving when you called last night. Ini kalau diartikan, saya lagi nyetir pas kamu nelpon kemarin. Oh, sorry, pas kamu nelpon tadi malam. Nah, ini kalau kita analisa subjek predikatnya, subjeknya adalah I, predikatnya adalah was driving. Kemudian di situ bukan objek ya, teman-teman, karena ketika kamu nelpon tadi malam itu menunjukkan waktu atau keterangan waktu. Jadi when you called last night di situ itu adalah keterangan waktu, ya. Nah, jadi keterangannya di situ itu berupa conjunction yaitu when, kemudian subjek yaitu you, kemudian di dalamnya ada juga predikat yaitu called. Inilah yang disebut dengan anak kalimat, teman-teman. Jadi conjunction selain verb voice, subjek, predikat. Gitu ya. Nah, kemudian contoh terakhir, the man that you called last night works as a lawyer. Ini kalau diartikan, pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, ini kalau kita analisa, subjeknya itu agak panjang ya, atau kita cari predikatnya dulu. Predikatnya adalah works, teman-teman, bekerja. Nah, siapa yang bekerja? Yaitu the man that you called last night atau pria yang kamu telepon tadi malam itu adalah subjeknya. Nah, di dalam subjek itu ada susunan conjunction subjek predikat yaitu that, itu conjunctionnya ya teman-teman. Subjeknya adalah you, kemudian predikatnya adalah called. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Nah, anak kalimat that you called last night ini itu fungsinya menjelaskan kata benda man, pria. Kan kalau diartikan tadi, pria yang kamu telepon tadi malam. Nah, yang kamu telepon tadi malam itu menjelaskan kata benda pria. Nah, jadi anak kalimat ini berfungsi sebagai kata sifat karena menjelaskan kata benda. Materi kita hari ke-6 ya, teman-teman. Yang fungsinya mensifati benda adalah kata sifat. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan CSP, yang mana C-nya itu selain fanboys, contohnya that, kemudian fungsinya menjelaskan kata benda, berarti itu adalah adjektif. Ya, teman-teman. Nah, untuk dependent clause sendiri atau anak kalimat sendiri itu memang terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan fungsinya di dalam kalimat. Ya, jadi conjunction, subjek, predikat itu nanti fungsinya di dalam kalimat ada 3. Ya, yang pertama berfungsi sebagai noun atau kata benda. Nah, teman-teman masih ingat nggak kata benda itu di dalam kalimat fungsinya sebagai apa aja? Boleh buka catatan? Nggak apa-apa, teman-teman. Subjek, betul. Dan juga objek, betul. Jadi di dalam kalimat,
kata benda itu fungsinya bisa jadi subjek, bisa juga jadi objek. Nah, contoh yang jadi objek tadi yang I like the way you think tadi, teman-teman. Jadi CSP-nya atau conjunction subject predikatnya itu dia berubah menjadi objek atau berfungsi menjadi objek. Bukan berubah ya, maaf, tapi berfungsi, teman-teman. Oke. Nah, dia juga bisa jadi subjek, teman-teman. Misalnya gini, cara kamu berpikir, misalnya membuatku terkesan. Itu kalau di Inggris kan, the way you think impresses me. Jadi conjunction subjek predikat itu sebagai subjek, terus diikuti predikat langsung, impresses. Seperti itu. Gitu ya, jadi noun clause, atau biasanya kita nyebutnya noun clause. Jadi anak kalimat yang fungsinya sebagai noun itu nyebutnya noun clause, teman-teman. Oke, fungsinya nanti kalau nggak sebagai subjek ya sebagai objek. Nah, selain noun clause, kita juga punya adverb clause. Jadi adverb clause itu adalah klausa atau dependent clause ya, conjunction subject predikat yang fungsinya sebagai keterangan. Nah, contohnya tadi adalah I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, keunikan dari keterangan ini bedanya dengan objek ya, teman-teman. Keterangan ini bisa kita pindah di paling depan kalimat, tapi syaratnya nanti harus dikasih koma. Ya, jadinya kita juga bisa bilang when you called last night, koma, I was driving. Titik. Kalau diartikan ketika kamu nelpon tadi malam, saya tuh lagi nyetir. Seperti itu. Sama artinya dengan saya tuh lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Ya, jadi itu keunikan keterangan keterangan ya, teman-teman. Contohnya juga misalnya kita bilang, saya bertemu Mr. P kemarin. Nah, kemarin itu kan keterangan. Itu bisa kita pindah ke depan. Jadinya kemarin saya bertemu dengan Mr. P. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, anak kalimat atau conjunction subjek predikat itu juga bisa berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Yang mana kata sifat atau adjektif fungsinya di dalam kalimat cuma satu, yaitu mensifati benda atau menjelaskan benda atau noun. Nah, jadi adjective clause ini atau conjunction subject predikat yang fungsinya jadi adjective clause ini tidak bisa berdiri sendiri di kalimat, teman-teman. Harus ada kata benda sebelumnya yang dijelaskan. Entah kata benda itu di dalam kalimat fungsinya sebagai subjek ataupun objek, itu ditambahkan adjective clause boleh. Ya, atau kalau dibalik, kalau kita mau menaruh adjective clause, sebelumnya wajib ada benda yang dijelaskan. Seperti itu. Contohnya tadi adalah, the man that you called last night works as a lawyer. Nah, that you called last night di situ, yang kamu telepon tadi malam di situ, itulah yang disebut dengan adjective clause, teman-teman. Dia menjelaskan kata benda man. Seperti itu. Nah, itu adalah 3 jenis anak kalimat berdasarkan penggunaannya di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, teman-teman. Kalau teman-teman bisa mengenali conjunction atau kata hubung yang dipakai di setiap anak kalimat, entah itu noun clause, adverb clause, adjective clause, itu bisa lebih memudahkan teman-teman atau bisa membantu teman-teman mengerjakan lebih cepat ketika teman-teman menemukan soal dependent clause ini. Gitu ya. Nah, conjunction yang pertama itu adalah conjunctionnya noun clause, ya, yang fungsinya sebagai subjek atau objek tadi. Nah, conjunctionnya ada that yang artinya bahwa, if atau whether yang artinya apakah. Jadi if di situ bukan artinya jika atau seandainya, teman-teman. Tapi if di sini artinya adalah apakah atau entah, seperti itu. Nah, if yang artinya apakah atau entah ini tidak bisa kita letakkan di awal kalimat. Nah, bedanya dengan if yang artinya jika atau seandainya di situ. Kalau if yang artinya jika atau seandainya bisa, teman-teman, dipindah di awal kalimat, seperti itu. Dan yang terakhir, conjunction miliknya noun clause itu adalah semua kata tanya. Jadi di soal structure TOEFL, semua kata tanya itu 5W1H itu ya, itu semuanya bisa menjadi conjunctionnya noun clause, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis conjunction yang dipakai di noun clause. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik itu kita membutuhkan conjunction. Nah, nanti teman-teman cek CSP-nya atau conjunction subject predikatnya nanti itu fungsinya di mana. Kalau entah fungsinya di subjek atau di objek, berarti conjunction yang kita harus carikan yang punyanya noun clause. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah, untuk conjunction yang dipakai adverb clause ini lumayan banyak, teman-teman. Dan artinya itu beda-beda, walaupun ada juga yang sama. Contohnya yang pertama ada after, artinya setelah.
Dan teman-teman juga harus hati-hati ya, karena beberapa conjunction miliknya adverb clause ini, itu ada yang kelas katanya itu preposisi juga. Jadi dia bisa preposisi, bisa conjunction. Contohnya after ini teman-teman. After itu kalau kita cek di kamus, dia bisa conjunction, bisa preposition. Nah, cara menentukannya ya teman-teman lihat setelahnya. Apakah subjek predikat atau hanya benda yang dirubah jadi keterangan aja. Kalau misalnya diikuti subjek predikat berarti after itu conjunction. Tapi kalau after itu cuma diikuti kata benda atau kata ganti saja sebagai objeknya ya, itu nanti yang dirubah jadi keterangan ya berarti afternya itu preposisi teman-teman. Seperti itu. Nah, berikutnya ada although, artinya meskipun, sama kayak even though yang di bawah itu, teman-teman. Kemudian ada as, artinya ketika. As if, artinya seolah-olah. As long as, artinya selama. Before, artinya sebelum. Because, artinya karena, sama kayak since, itu juga bisa punya arti karena ya, teman-teman. Kemudian even though tadi ya, meskipun sama kayak though saja, teman-teman. Yang nggak pakai even itu juga sinonim ya, sama itu juga conjunction. Kemudian if yang artinya jika atau seandainya. In case atau in case that itu artinya andaikan nanti. In order that artinya supaya. Provided that, that-nya itu kadang juga dihilangkan, teman-teman. Artinya asalkan. Since artinya karena atau juga sejak. So that artinya sehingga. Unless artinya kecuali jika. Until artinya hingga atau sampai. When artinya ketika. Whenever artinya kapanpun. Where artinya di mana, wherever artinya dimanapun, gitu ya. Whereas, namun, while, sedangkan, dan masih banyak lagi, teman-teman. Maaf, kepencet. Nah, dan masih banyak lagi, ya. Nah, yang terakhir ini conjunction yang sering keluar di TOEFL, terutama yang resmi dari ITS, yaitu adjective clause, teman-teman. Nah, conjunctionnya adjective clause itu sebenarnya nggak banyak, cuman penggunaannya yang agak ribet, ya, karena setiap kata-katanya itu penggunaannya masing-masing beda-beda seperti itu. Walaupun kadang ada yang artinya sama, teman-teman. Nah, conjunction apa aja yang dipakai di adjective clause? Nah, ini ya, teman-teman. Ada yang artinya yang, untuk bilang yang itu kita bisa pakai that, bisa pakai which, bisa pakai who, ataupun whom. Nah, artinya sama-sama yang, tapi penggunaannya beda, teman-teman. Oke. That, itu artinya yang, benda sebelumnya yang dijelaskan itu bebas. Boleh benda selain manusia ataupun benda manusia. Ya. Nah, yang pasti sebelumnya that ini jangan dikasih koma, teman-teman. Jadi nggak boleh ada komanya kalau kita pakai that yang artinya yang ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada which, ini juga artinya yang. Oke. Benda sebelumnya yang dijelaskan wajib benda selain manusia. Misalnya buku, misalnya rumah, misalnya bantal gitu ya. Dan lain-lain. Nah, sebelumnya which ini kalau teman-teman masukkan koma tidak masalah. Tidak juga nggak apa-apa. Ya, jadi which itu boleh pakai koma, boleh tidak sebelumnya. Kalau that tidak boleh pakai koma. Seperti itu. Nah, kalau who itu benda yang dijelaskan wajib benda manusia, teman-teman. Misalnya manajer, misalnya guru, misalnya mahasiswa, misalnya anak kecil, misalnya apalagi para profesional, para atlet, musisi gitu ya. Nah, itu nanti kalau kita mau bilang yang bisa pakai itu. Nah, dan who ini sebelumnya pakai koma boleh, tidak juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Dan yang terakhir ada whom, ini juga artinya yang, teman-teman. Nah, benda sebelumnya ini benda wajib manusia ya. Nanti sebelumnya biasanya dikasih koma, teman-teman. Walaupun tidak itu sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi umumnya whom ini sebelumnya ada komanya. Nah, yang membedakan dengan who adalah whom ini setelahnya wajib ada subjeknya. Oke. Nah, sedangkan kenapa kok whom ini bilang wajib ada subjeknya? Emang who ini subjeknya bisa nggak ada ya, Sat? Jawabannya iya, teman-teman. Nah, untuk which, who, sama that yang saya tebelin ini ya, ini setelahnya bisa langsung diikuti predikat. Oke, karena conjunction which, who, that ini bisa merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Gitu ya. Nanti setelah ini akan saya jelaskan cara penggunaannya lebih detail seperti itu. Nah, jadi itu bedanya which, who, that dengan whom. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya whose yang diikuti kata benda. Contohnya whose house, yang rumahnya. Whose daughter, yang anak perempuannya. Whose hobby, yang hobinya. Misalnya lagi whose friends, yang teman-temannya.
dan lain-lain. Jadi whose itu diikuti kata benda artinya yang bendanya seperti itu. Dan ini juga saya tebelin karena subjek predikat setelahnya, subjek atau objek setelahnya, maaf teman-teman ya. Subjek atau objek setelahnya itu salah satu wajib kita hilangkan. Oke, nggak boleh lengkap setelahnya whose diikuti noun, teman-teman. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada where artinya di mana, kemudian when artinya ketika. Seperti itu. Ini jangan teman-teman hafalkan ya. Nanti teman-teman saran saya tulis aja di buku catatan teman-teman. Oke, sambil mereview materinya. Kemudian nanti sambil latihan mohon sambil dibuka catatan teman-teman supaya lama-lama hafal sendiri tanpa harus hafal. Seperti itu. Mister maaf mau tanya, jadi sebelum that, which sama who dan whom yang artinya yang itu harus ada kata benda, bukan kalimat. Kalau kalimat enggak selalu, karena kata benda itu bisa saja di subjek ya, artinya ada kata benda di paling depan. Nah, nanti setelahnya diikuti which who that. Contohnya tadi, the man that you called last night itu kan sebelumnya that tidak ada kalimat, hanya ada kata benda saja. Contohnya sebentar, mungkin saya arahkan yang atau saya tulis saja ya teman-teman supaya supaya tidak maju mundur. Atau nggak apa deh, maju mundur juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, contohnya yang ini tadi. Jadi that yang artinya yang ini setelahnya apakah harus ada kalimat? Jawabannya tidak. Karena that ini sebelumnya bukan kalimat, tapi cuma diikuti kata benda saja. Ya kan? Karena that itu adjective clause. Adjective clause itu sebelumnya wajib ada benda yang dijelaskan. Seperti itu. Kemudian, nah apakah kalimat itu harus subjek predikat ataukah bisa salah satunya saja atau adverb? Um, apakah kalimat, kalau pertanyaannya kalimat, kalau misalnya lepas dari ini ya, yang disebut kalimat itu minimal harus ada subjek sama predikat, teman-teman. Makanya tadi saya bilang sebelumnya that itu bukan kalimat ya, tapi kata benda. Oke, bukan subjek predikat tapi kata benda seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kata benda itu tempatnya di objek, misalnya ya, saya kenal orang yang kamu telepon tadi malam. Misalnya gitu. Itu nanti tempatnya juga di objek. Maksudnya kata bendanya di sebentar, mungkin ini saya tulis dulu aja biar nggak bingung, teman-teman. I know the man atau I recognize gitu ya. Saya mengenal recognize the man that you called last night. Seperti itu. Nah, ini that you called last night di sini ini menjelaskan kata benda the man yang tempatnya dia di objek, teman-teman. Jadi di belakangnya predikat. Oke, jadi di sini bukan ada kalimat dulu baru apa namanya adjective clause, bukan ya teman-teman, karena adjective clause ini masuk ke dalam kalimat itu juga. Seperti itu, dia menjelaskan kata benda di objek yaitu the man ini, ya kan. Kalau diartikan saya mengenal pria yang kamu telepon tadi malam. Nah, yang kamu telepon tadi malam itu menjelaskan kata benda. Ya, jadi bukan kalimat ya, Miss, tapi kata benda saja. Oke, lanjut ke yang tadi, sebentar. Conjunction tadi ya, teman-teman. Nah, conjunction tadi ada miliknya noun clause sendiri, ada adverb clause sendiri, ada juga adjective clause sendiri. Dan conjunction untuk adjective clause ini sebelumnya wajib ada kata benda yang dijelaskan. Entah kata benda itu di subjek ataupun di objek. Kan kata benda itu kan fungsinya bisa di subjek, bisa di objek. Gitu ya, teman-teman. Dan beberapa conjunction itu ada yang setelahnya wajib dihilangkan. Atau penggunaannya itu unik, teman-teman. Ini banyak yang nggak tahu ya, makanya saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman nanti bisa mengetahui ini akan memudahkan teman-teman mengerjakan soal latihan. Oke, bisa jadi tips maksudnya seperti itu. Nah, jadi conjunction berikut ini setelahnya ini tidak boleh lengkap. Ya, salah satu harus kita hapus, teman-teman. Entah itu subjek ataupun objek. Setelahnya wajib kita hilangkan. Kalau predikatnya jangan dihilangkan. Ya, jadi entah subjek atau objek yang kita hapus salah satu. Oke, jadi kalau misalkan sudah ada objeknya ya subjeknya harus hilang. Kalau sudah ada subjeknya, objeknya lah yang harus hilang. Jadi salah satu harus hilang, teman-teman. Seperti itu. Nah, conjunction apa aja yang subjek atau objek setelahnya itu salah satu harus hilang? Yaitu yang pertama ada yang kita bahas di adjective clause tadi ya, yaitu which, who, that yang artinya yang, teman-teman. Oke, jadi which, who, that yang artinya yang itu dia bisa langsung diikuti predikat. Alias yang tadi saya sampaikan,
subjek atau objek salah satu harus hilang. Whose diikuti kata benda, ini punya dua arti ya teman-teman. Makanya di sini nggak saya artikan. Jadi whose yang diikuti kata benda itu punya dua arti. Yang sudah kita bahas tadi miliknya adjective clause. Artinya yang bendanya, misalnya whose wife, yang istrinya, whose house, yang rumahnya, whose friends, yang teman-temannya, seperti itu. Nah, tapi whose noun juga bisa artinya bendanya siapa. Nah, itu miliknya noun clause, teman-teman. Misalnya ya, whose car, itu mobilnya siapa? Itu miliknya noun clause. Whose friends, teman-temannya siapa? Itu miliknya noun clause. Gitu ya. Jadi whose di kata benda itu ada dua fungsi eh, apa namanya? Dependent clause atau dua kalimat. Oke. Ini sama. Kalau teman-teman pakai conjunction whose noun, salah satu setelahnya wajib dihilangkan, entah subjeknya, entah objeknya. Berikutnya ada what sama who. What itu artinya apa yang, kalau who artinya siapa yang. Ini miliknya noun clause, teman-teman. Dan yang terakhir ada whatever, apapun yang, dan whoever, siapapun yang. Nah, ini setelahnya wajib kita hilangkan, entah subjeknya, entah objeknya. Nah, Sir, kalau predikatnya memang tidak butuh objek, bagaimana? Atau kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, kalau misalnya kata kerjanya itu intransitif atau yang tidak membutuhkan objek, maka yang teman-teman harus hilangkan adalah subjeknya. Ya, makanya kalau mungkin teman-teman pernah mendengar tren di Jaksel itu yang kita bilang which is, ya, which is itu sebenarnya benar, teman-teman. Secara grammatical benar. Oke, jadi which conjunction langsung diikuti is. Kenapa? Karena is itu termasuk ke dalam linking verb atau intransitif, kata kerja yang tidak membutuhkan objek karena dia nggak punya arti, teman-teman. Ya kan? Nah, kata kerja yang tidak butuh objek berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Atau misalnya kata kerja pasif. Kata kerja itu kalau sudah dipasifkan kan nggak boleh lagi punya objek, teman-teman. Nah, misalkan predikat setelah conjunction-conjunction ini adalah pasif, maka yang teman-teman harus hilangkan adalah subjeknya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi cara mengenalinya seperti itu bisa jadikan tips untuk teman-teman menjawab seperti itu. Mister izin tanya, kenapa contoh pertama itu pakai was driving, namun contoh kedua hanya recognize? Karena kalau was driving artinya sedang mengemudi, sedang nyetir. Kalau recognize kita bilang mengenal. Nah, ada beberapa kata kerja itu yang nggak bisa kita bilang sedang, teman-teman. Oke, contohnya adalah ingin. Teman-teman pasti tidak pernah mendengarkan orang luar negeri, orang Inggris ya bilang I am wanting, itu pasti tidak pernah. Ya, pasti bilangnya I want. Kenapa? Karena want itu adalah mental activity, teman-teman. Atau beberapa buku itu nyebutnya static verb. Jadi kata kerja yang kita itu tidak bisa paksakan, teman-teman. Beda kayak makan. Makan itu kita bisa kehendaki. Pengen makan, makan, enggak gitu. Jadi kita bisa bilang sedang makan. Belajar misalnya, sedang belajar. Nah, tapi ingin itu kalau dalam bahasa Inggris tidak bisa. Kita nggak bisa bilang sedang ingin itu dalam bahasa Inggris nggak bisa. Karena ingin itu dorongan yang kita nggak bisa sengaja, teman-teman. Gitu ya. Contohnya lagi adalah setuju. Kita nggak bisa bilang I am agreeing. Itu nggak bisa. Menyukai, ya, like itu. Jadi kita nggak bisa bilang I am liking. Itu nggak bisa, teman-teman. Nanti beda arti. Seperti itu. Nah, sama recognize yang artinya mengenal. Nah, kita mengenal atau tidak mengenal seseorang kan ya nggak bisa kita paksakan. Misalkan kita sudah kenal sama misalnya Mr. A. Ya udah berarti kita kenal, teman-teman. Nggak bisa kita dengan sengaja, aku nggak kenal sama dia. Nah, kenyataannya kita kenal seperti itu. Itu kata kerja yang tidak bisa kita manipulasi alias apa ya, tidak bisa kita sengaja. Nah, itu namanya stative verb tadi atau kata kerja yang tidak bisa disengaja. Itu nggak bisa kita ingkan, nggak bisa kita sedangkan seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi alasan salah satunya di situ. Tapi memang tadi eh, beda beda arti gitu ya. Kalau was driving kan memang mau bilang saya sedang menyetir, saya lagi menyetir seperti itu. Kalau recognize, saya hanya bilang saya kenal atau mengenal seperti itu. Nah, itu nggak enaknya bahasa Inggris di situ. Itu namanya tenses, teman-teman. Tenses itu adalah pembentukan kata kerja yang berbeda-beda, berubah-ubah. Kalau di Indonesia kita nggak punya seperti itu. Nah, tapi di TOEFL itu tidak keluar. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya. Maksudnya untuk perbedaan penggunaan-penggunaan seperti itu, saran saya jangan terlalu dipikirkan. Karena tidak, daripada teman-teman mempelajari sesuatu yang sulit dan tidak terpakai di TOEFL ya maksudnya, eh, saran saya, atau kalau teman-teman pengen belajar speaking nanti dulu, atau grammar yang menyeluruh nanti dulu, fokus dulu dengan TOEFL dulu seperti itu.
Itu ya, teman-teman. Nah, sekali lagi ini jangan dihafalkan. Silahkan boleh difoto dulu, di screenshot dulu gitu ya. Atau nanti setelah kelas selesai akan saya kirimkan rekaman. Mohon dicatat teman-teman ya. Di buku catatan teman-teman sambil latihan supaya teman-teman ada referensi. Itu akan lebih ingat, lebih kuat ingatannya teman-teman daripada hanya dihafal. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sebenarnya materi dependent clause itu sudah sampai sini, teman-teman. Nah, ya, jadi dependent clause itu sudah selesai, sebatas ini aja. Cuman ada materi tambahan yang agak akan atau gini, akan bisa membingungkan teman-teman kalau teman-teman tidak tahu tentang bab itu, yaitu tentang reduction atau abridgment. Jadi beberapa buku itu nyebutnya reduction, beberapa buku nyebutnya abridgment. Nah, istilah itu nggak penting sekali, teman-teman. Yang penting teman-teman paham maksudnya. Jadi anak kalimat atau conjunction subject predikat itu bisa kita pendekkan atau kita ringkas tanpa merubah pesan yang disampaikan, gitu ya. Dan cara memendekkan anak kalimat atau dependent clause itu setiap jenisnya beda-beda caranya, ya. Nah, untuk memendekkan noun clause itu nanti yang awalnya conjunction subject predikat menjadi conjunction to verb satu. Jadi tidak ada lagi subject predikat setelahnya. Jadi subjeknya hilang, predikatnya dirubah jadi to verb satu, teman-teman. Ya, jadinya seperti ini. Contohnya, I don't know what I should do. Ini kalau diartikan saya tidak tahu apa yang saya harus perbuat atau lakukan. Nah, karena subjeknya sama-sama saya, ya kan? Maka yang di dalam anak kalimat atau conjunction subject predikat itu bisa kita reduce atau abridge, kita pendekkan. Jadi, I don't know what to do. Artinya sama, teman-teman. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan seperti ini ya, conjunction kok setelahnya nggak ada subjek predikat, ini dianggap satu kesatuan aja. Oke, jangan dipecah-pecah satu-satu. Jadi itu fungsinya adalah sebagai objek gitu aja, teman-teman. Oke. Ini pemendekan dari conjunction subjek predikat. Dan noun clause itu conjunctionnya harus tetap ada walaupun dipendekkan. Makanya ini kadang membuat orang bingung gitu. Kalau yang belum memahami dependent clause itu biasanya bingung kok ada conjunction tapi subjek predikat cuma satu. Seperti itu. Padahal itu sudah dipendekkan. Gitu ya. Nah, tapi untuk memendekkan noun clause ini ada syaratnya, teman-teman. Sebenarnya bukan cuma noun clause, jadi pemendekan itu ada syaratnya, yaitu ketika subjek di anak kalimat atau yang conjunction subjek predikatnya itu subjeknya sudah disebutkan sebelumnya atau merujuk ke sesuatu yang sebelumnya sudah disebutkan, ya, itu bisa kita pendekkan. Tapi kalau misalkan yang subjeknya itu adalah benda yang berbeda, atau sebelumnya belum kita sebutkan, maka itu tidak bisa kita pendekkan. Jadi harus panjang. Contohnya seperti ini. I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, subjeknya setelah buatkan dia, teman-teman di sini. Ini nggak bisa kita pendekkan. Ya, karena beda informasinya. Seperti itu. Oke, jadi subjek berbeda tidak bisa direduce. Gitu ya. Nah, itu adalah cara memendekkan noun clause yang awalnya conjunction subject predicate menjadi conjunction to verb satu. Ya, teman-teman. Adverb clause. Nah, untuk adverb clause ini memendekkannya mirip dengan noun clause, yaitu conjunctionnya itu tidak boleh hilang walaupun sudah dipendekkan. Gitu ya, jadi harus tetap ada conjunctionnya. Nah, cara memendekkan di adverb clause ini, teman-teman harus lihat predikatnya. Ya, kalau misalnya predikatnya aktif, nanti tinggal conjunction sama verb in. Contoh ya, misalnya when Tesla unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Kalau diartikan, ketika Tesla mengeluarkan model mobil S di tahun 2012, Tesla itu memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, subjeknya sama-sama Tesla, teman-teman. Nah, berarti yang di dalam anak kalimat ini bisa kita ringkas atau kita pendekkan ya dengan menghilangkan subjeknya. Karena subjeknya hilang, maka predikat juga harus kita rubah supaya tidak lagi jadi predikat. Gitu ya, karena kalau ada predikat harus ada subjek. Nah, karena subjeknya sama kan, subjeknya dihilangkan bisa di anak kalimat. Nah, nanti predikatnya harus dirubah karena dia aktif jadinya verb ing, teman-teman. Jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ini kalau diartikan, ketika mengeluarkan model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi jangan kaget ada conjunction
tapi setelahnya bukan subjek predikat. Ya, itu sudah dipendekkan. Jadi anggap aja ini jadi fungsinya, yaitu keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah pemendekan ketika predikatnya aktif. Kalau predikatnya pasif, mungkin teman-teman sudah ada yang bisa nebak ya. Nanti setelahnya itu, setelah conjunction-nya itu kalau dipendekkan verb-nya verb keberapa. Karena pasif bukan predikat itu cuma satu, yaitu verb 3. Gitu ya teman-teman. Jadi contohnya nih. When radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ini kalau diartikan, ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur pendobrak atau unsur gebrakan gitu ya di bidang radioterapi. Nah, karena subjeknya sama-sama radium, anak kalimat bisa kita pendekkan dengan cara subjeknya dihilangkan. Nah, karena subjek hilang, predikat nggak boleh tetap predikat. Jadi harus dicarikan yang bukan predikat. Karena predikatnya pasif, tinggalkan verb 3 saja. Ya, jadinya tinggal conjunction sama verb 3. Jadinya, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur penggebrak gitu ya, atau dobrakan dalam bidang radioterapi. Jangan kaget teman-teman ya. Jadi ini anggap aja jadi satu, dia adalah keterangan. Walaupun ada conjunction tapi subjek predikat di kalimat ini cuma satu. Jadi jangan dianggap conjunction, anggap itu jadi satu kesatuan seperti itu. Nah, kalau predikatnya bukan aktif, bukan pasif, gimana, Sir? Misalnya nggak punya arti, yaitu linking verb atau to be. Nah, kalau predikatnya hanya berupa to be kan nggak punya arti, teman-teman. Jadi kalau subjeknya dihilangkan, ya predikatnya hilangkan juga. To be-nya hilangkan juga. Contohnya seperti ini. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, itu kan subjeknya sama-sama we ya, makanya anak kalimat bisa kita pendekkan. Karena predikatnya hanya berupa kata kerja yang buat syarat saja atau namanya linking verb, hilangkan saja subjek sama predikatnya. Tinggalkan informasi setelahnya predikat dengan conjunction-nya, teman-teman. Jadinya, when in Rome, we should do as the Romans do. Ketika di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, ini sebenarnya adalah peribahasa Inggris, bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris juga punya peribahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya di mana bisa dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kalau saya nggak salah, dimanapun kita berada kita harus menghormati atau mengikuti adat istiadat atau aturan yang berlaku di tempat tersebut. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah pemendekan dari adverb clause ya. Conjunction harus tetap ada. Nanti predikatnya kita rubah jadi verb ing, verb 3, ataupun kita hilangkan berdasarkan predikatnya itu apa, aktif, pasif, atau yang to be saja. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir ini yang paling sering keluar di soal structure TOEFL, yaitu adjective clause. Nah, adjective clause ini kalau dipendekkan, itu agak beda, teman-teman. Ya, kalau noun sama adverb tadi kan conjunction-nya harus tetap ada ya kalau dipendekkan. Untuk adjective clause ini, ketika kita pendekkan atau reduce atau abridge ya, conjunction-nya itu wajib kita hilangkan juga. Jadi conjunction-nya juga harus hilang, teman-teman. Dan yang bisa dipendekkan itu hanya ketika conjunction dan subjek itu merangkap jadi satu. Jadi setelahnya nanti langsung diikuti predikat setelah conjunction, teman-teman. Nah, ini baru bisa kita pendekkan. Jadi which that yang artinya yang, kemudian langsung diikuti predikat, itu baru bisa kita pendekkan. Nah, cara memendekkannya pun itu kita harus melihat predikatnya lagi. Kalau predikatnya aktif, verb 2. Kalau predikatnya pasif, verb 3. Kalau to be saja itu nanti jadi apositif. Atau to be-nya dihapus, teman-teman, sama conjunction-nya. Ya, diingat-ingat di adjective clause ketika dipendekkan, conjunction juga harus hilang. Seperti itu. Contoh, teman-teman, yang aktif dulu ya. Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Kalau diartikan, Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia terkenal karena atau untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, di situ kan ada yang mempekerjakan, teman-teman. Ya kan, aktif ya. Nah, nanti kalau memendekkan ya kita jadikan verb ing. Jadinya Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Seperti itu. Nah, ini ada namanya. Namanya adalah present participle. Jadi sebenarnya present participle itu adalah verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya.
yang berfungsi sebagai kata sifat, teman-teman. Nah, itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause. Artinya nanti sama kayak adjective clause. Yang mempekerjakan. Ini juga sama. Yang mempekerjakan. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut. Nah, kalau predikatnya pasif, nanti jadikan verb 3-nya saja. Contoh, teman-teman. Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Ini kalau diartikan, Tesla yang didirikan atau dibangun gitu ya, di tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, itu kan ada yang didirikan, pasif ya. Maka kalau dipendekkan nanti which hilang, predikatnya kita rubah jadi yang bukan predikat tapi pasif, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadinya, Tesla, founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi, Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Dan yang terakhir, kalau predikatnya hanya berupa to be, teman-teman hilangkan conjunction sama to be-nya. Ya, tinggalkan informasi setelahnya to be di antara dua koma. Itu yang nanti namanya adalah apositif. Jadi apositif, teman-teman. Gitu ya. Contohnya, Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Itu kalau diartikan, Tesla yang merupakan sebuah pencetus dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Nah, karena predikatnya hanya berupa to be berdiri sendiri, maka conjunction sama to be-nya teman-teman hapus untuk memendekkannya. Ya, jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Artinya sama, teman-teman. Tesla, sebuah pencetus dalam bidang kendaraan listrik, memimpin di bidang transportasi berkelanjutan. Seperti itu. Dan ini keunikannya, teman-teman. Kalau teman-teman sudah pendekkan adjective clause menjadi verb ing, verb 3, ataupun apositif, ini kalau dia menjelaskan kata benda subjek, itu boleh teman-teman pindah di sebelumnya kata benda subjek. Nah, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya jangan lupakan koma. Karena kalau teman-teman nggak kasih koma, nanti jadi penanda inversi nomor 5. Materi kita hari keempat. Seperti itu. Kalau ada komanya jangan diinversi. Kalau nggak ada komanya jadi inversi. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh penggunaannya di soal, kurang lebih seperti ini. Caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada belief. Subjeknya adalah some ecologists. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, di situ ada will be lost. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Nah, karena ada dua SP, otomatis kita butuh satu conjunction untuk menghubungkan dua SP-nya nanti. Sayangnya kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu semuanya ada conjunction-nya, teman-teman. Iya kan? Nah, berarti kita, kecuali Charlie sama Delta ya, Charlie sama Delta itu nggak bisa karena ditambahkan predikat lagi. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi, karena predikatnya sudah cukup 2, teman-teman. Ya, kalau ada predikat lagi, nanti predikatnya 3. Kita butuh 2 conjunction nanti. Seperti itu. Jadi antara alpha atau bravo. Nah, untuk mengetahui apakah alpha atau bravo, conjunction yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik, teman-teman cek. Setelahnya belief itu harus diisi sama apa. Dengan cara kita harus tahu belief kan predikat, teman-teman. Nah, setelahnya predikat itu biasanya diikuti oleh objek. Kalau belief ini butuh objek. Jadi teka-teki pertama kita adalah menentukan belief itu butuh objek atau tidak. Nah, misalnya saya bilang ke teman-teman nih, beberapa ahli ekologi itu mempercayai. Kalimat yang saya sampaikan ke teman-teman sudah selesai atau belum, teman-teman? Atau misalkan saya bilang ke teman-teman, saya belum ya. Pasti nanti teman-teman bertanya, mempercayai apa, Sir? Nah, berarti mempercayai itu butuh objek. Nah, karena di sini mau kita masukkan conjunction selain fanboys, berarti conjunction subjek predikatnya ini nanti itu akan menjadi objek. Nah, objek itu hanya bisa dibuat dari noun, teman-teman, atau pronoun ya. Tapi klausa nggak ada, pronoun clause itu nggak ada, teman-teman. Adanya noun clause. Jadi nanti objeknya ini dibuatnya dari noun clause. Otomatis ya kita carikan conjunction miliknya, noun clause. Ya.
Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Karena kalau yang alpha, because itu adalah conjunction miliknya adverb clause. Namanya adverb of cause and effect atau causality. Jadi keterangan sebab akibat. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Kalau diartikan beberapa ahli ekologi itu mempercayai bahwa lebih dari 50% spesies yang ada itu akan lenyap dalam 100 tahun berikutnya atau 100 tahun ke depan. Seperti itu. Contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, ini kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata stance. Maaf, kepencet bawahnya itu juga predikat ternyata, teman-teman. Stance itu predikat ya. Subjeknya adalah a karakter. Nah, kemudian, others ini kita anggap satu aja, karena dia dihubungkan sama fanboys N ini. Fanboys di sini hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama atau setara. Jadi dianggap satu aja, teman-teman. Kemudian ditarik ke belakang, nah itu ada predikat lagi yaitu is delivering, subjeknya adalah the character. Karena subjek predikatnya ada dua, berarti kita membutuhkan satu conjunction di sini. Karena titik-titiknya di depan ya cari yang selain fanboys ya. Nah di pilihan A, B, C, D, conjunction ada dua teman-teman. Entah itu yang Charlie atau yang Delta. Bravo tidak bisa karena itu preposisi. Ya, preposisi bukan conjunction, nggak bisa menghubungkan dua SP. Apalagi yang bravo teman-teman, itu kan predikat ya. Kalau titik-titiknya di awal, di pilihan ganda ada yang diawali predikat, jangan dipilih sudah pasti salah. Predikat itu kalau di soal structure TOEFL tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Sama dengan fanboys. Fanboys itu juga jangan diletakkan di awal kalimat. Tapi di sini nggak ada fanboys ya. Nah, jadi antara Charlie atau Delta, teman-teman. Ini gampang sekali. Charlie itu adalah conjunction-nya adjective clause. Teman-teman masih ingat adjective clause itu sebelumnya harus ada apa, teman-teman? Harus ada, serius? Harus ada nounnya. Betul, harus ada noun atau kata benda yang dijelaskan. Jadi adjective clause itu nggak bisa berdiri sendirian tiba-tiba gini ya. Ini kan misalkan kita masukkan which a character itu kan nggak bisa, teman-teman. Jadi yang Charlie nggak bisa. Adjective clause itu sebelumnya harus ada nounnya. Harus ada kata benda yang dijelaskan. Sedangkan di sebelum titik-titik tidak ada kata benda. Otomatis jawabannya yang delta. Itu conjunction miliknya adverb clause. Dan adverb clause itu boleh dipindah sebelumnya subjek ya. Syaratnya nanti dikasih koma, teman-teman. Atau teman-teman pindah ke belakang juga nggak masalah. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Kalau diartikan, ketika seorang karakter atau seorang pemain drama gitu ya, di suatu pentas drama, itu berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan kencang atau dengan keras, karakter tersebut itu sedang menyampaikan yang disebut soliloquy. Seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman, caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada was named, subjeknya adalah Pike speak, teman-teman. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah describe ini ada objeknya. Berarti dia aktif, verb 2, teman-teman. Verb 2 hanya bisa jadi predikat. Nah, sebelumnya belum ada subjek, juga belum ada conjunction yang nanti menghubungkan dua SP. Berarti di sini kita butuh subjek sama conjunction yang nantinya menghubungkan dua SP. Nah, kebetulan ini di pilihan ganda ada predikat lagi. Jadi tidak perlu teman-teman mengerjakan susah-susah dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, karena ternyata di pilihan ganda itu ada predikat lagi yang mana jangan dipilih kalau ada predikat lagi, teman-teman. Karena kita tidak membutuhkan predikat lagi. Predikatnya sudah cukup dua saja. Oke, kalau kita masukkan yang alfa, nanti ada predikat lagi. Kalau predikatnya ada tiga, kita butuh dua conjunction. Sedangkan pilihan alfa cuma satu conjunction, di soal tidak ada conjunction. Jadi yang alfa nggak bisa, teman-teman. Charlie juga sama, itu ada is. Delta juga sama, ada is. Jadi kalau yang ada predikatnya jangan dipilih, karena kita tidak membutuhkan predikat lagi. Gitu ya, jawabannya adalah yang bravo. Nah, conjunction who yang artinya yang di sini,
Karena setelahnya sudah ada objeknya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Sebenarnya bukan hilang, teman-teman, tapi melebur jadi satu sama conjunction who ini. Ya, jadi conjunction which, who, that, yang artinya yang tadi ya, dia itu bisa merangkap sekaligus conjunction sama subjek. Jadi salah satu setelahnya wajib hilang, entah subjek atau objek. Karena di situ sudah ada objeknya, ya yang harus hilang adalah subjeknya. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Kalau diartikan, puncak Pike dinamai karena atau untuk Zebulon Pike, penjelajah yang menemukannya atau memperkenalkannya ke dunia, maksudnya seperti itu. Nah, dari ketiga contoh dan penjelasan singkat mengenai anak kalimat kita hari ini, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Bentar, sepertinya ada yang bertanya. Mister Izin bertanya, bedanya materi ini dengan materi conjunction apa ya? Agak mirip. Betul. Nah, tapi gini, untuk materi hari kedua conjunction itu adalah introduction atau kenalan dengan conjunction, teman-teman. Fungsi conjunction secara dasar. Dan di hari kedua, saya ingin berfokus pada membedakan conjunction fanboys dan selain fanboys. Gitu ya. Nah, teman-teman nanti boleh sambil mereview materi hari kedua, coba lihat soalnya, bentuk soalnya. Pasti di pilihan A, B, C, D, yang conjunction cuma satu. Sedangkan yang hari ini, nanti teman-teman pasti menemukan entah itu conjunction itu pasti ada lebih dari satu. Misalnya nih, teman-teman di soal butuh conjunction, nah di pilihan A, B, C, D itu conjunctionnya lebih dari satu. Nah, maka teman-teman harus memilih conjunction yang mana yang harus dimasukkan ke dalam titik-titik. Nah, cara menentukannya, teman-teman harus melihat kebutuhan yang di titik-titik itu. Apakah kita butuhnya di situ noun, apakah di situ butuhnya adverb, apakah di situ butuhnya adjective. Seperti itu, Miss. Jadi bisa dibilang hari ini tuh sebenarnya lanjutan materi dari hari kedua tentang conjunction yang selain fanboys. Jadi menyempit gitu, Mas. Maksudnya materinya itu menyempit seperti itu. Yang mana conjunction fanboys itu cara pemakaian nanti terbagi menjadi 3 jenis seperti itu, Mas. Ada noun clause, ada adjective clause, ada juga adverb clause. Seperti itu. Nah, juga ada tambahan tadi ya, conjunction apa aja yang penggunaannya unik atau khusus, dan juga pemendekan anak kalimat. Jadi walaupun ada conjunction, tapi kok subjek predikat di kalimat cuma satu. Nah, itu kan nggak kita pelajari dulu di hari kedua. Seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mari kita ke latihan ya. Seperti biasa, jangan takut salah, teman-teman. Dicoba dulu. Saya batasi chatnya supaya teman-teman hanya bisa mengirim jawabannya ke saya. Dan untuk suaranya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus. Di sini ada satu soal. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Lengkap teman-teman. Ya, tapi mayoritas menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata reveal, artinya menunjukkan. Subjeknya adalah statistics. Di situ ada conjunction that, ya teman-teman. Kemudian ada predikat yaitu occur. Subjeknya adalah a quarter of all accidents. Kalau diartikan, a quarter itu berarti seperempat. Seperempat dari semua kecelakaan. Jamak ya teman-teman. Nah, predikatnya occur, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP lagi, berarti di kalimat ini sudah lengkap. Oke? Nah, titik-titik itu terletak di setelah kata benda, teman-teman. Di subjek, yaitu accidents. Kita cek aja ya, APJD. Yang alpha are invoked. Auxiliary verb itu hanya bisa menjadi predikat.
Kalau kita masukkan yang alpha, predikatnya nanti ada 3, teman-teman. Sedangkan di soal conjunction cuma 1. Nah, jadi kita tidak bisa memasukkan predikat lagi. Bravo juga sama, itu predikat lagi, teman-teman. Involve, ya kan? Jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie involving itu bukan predikat dan dia aktif ada objeknya, jadi kemungkinan yang Charlie bisa. Nah, involving ini adalah pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya aktif. Jadi kalau kita mau panjangkan atau kita tulis panjang ya, teman-teman, itu nanti jadinya adalah that involves. Sorry, karena yang dijelaskan banyak, jadinya that involve ya, teman-teman. Nah, kalau dipendekkan atau reduce jadinya involving. Jadi adjective clause ketika predikatnya aktif, ketika kita pendekkan jadinya ing nanti, seperti itu. Dan conjunction hilang. Kalau yang delta ada conjunction miliknya adjective clause yaitu which, kemudian ada predikat involve, ada objeknya. Nah, which itu salah satu setelahnya wajib hilang. Kalau setelahnya involve sudah ada objek, maka harusnya subjek kita hilangkan, teman-teman. Tapi di situ ada subjeknya yaitu they. Jadi nggak bisa karena nanti subjeknya double. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, nanti kalau dibaca, statistics reveal that a quarter of all accidents that involve bicycles atau involving bicycles occur in urban areas. Kalau diartikan, statistika-statistika itu menampilkan bahwa atau menunjukkan bahwa seperempat dari seluruh kecelakaan yang melibatkan sepeda ontel gitu ya, atau sepeda roda 2 maksudnya, terjadi di area-area perkotaan. Seperti itu. Lanjut. Sebentar. A quarter di sini plural ya berarti Mister. Betul. A quarter of itu satu kata, Miss. Dia adalah penanda jumlah. Sama kayak kita bilang a lot of. Sama kayak kita bilang thousands of. Itu dia penanda jumlah saja. Misalnya kita bilang 1000. 1000 kan a thousand of. Nah, itu nanti atau a thousand, maaf, a thousand. Nah, nanti bendanya nanti jamak seperti itu. Jadi jangan terpaku dengan e-nya ya, tapi satu kesatuan. A quarter of itu adalah seperempat. Seperempat dari semua kecelakaan itu kan berarti banyak. Misalkan kalau semua kecelakaan yang terjadi ada 1000, berarti seperempatnya kan berarti ada 250 kecelakaan. Seperti itu. Iya, Miss. Jadi jangan terkecoh dengan kata e-nya di situ ataupun quarternya. Jadi subjeknya itu di all accidents-nya. A quarter of itu satu kata, dia menunjukkan jumlah seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Yang pasti tidak ada yang menjawab Bravo ya, saya lihat teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada R, subjeknya adalah apples. Kemudian ada predikat lagi R. Nah, ini there ini penanda inversi ya, teman-teman. Nomor pertama atau penanda inversi nomor 1. Materi kita hari keempat. Nah, berarti subjeknya itu di setelahnya R itu yaitu yellow varieties. Gitu ya. Nah, karena ada dua subjek predikat, kita butuh satu conjunction di sini. Oke? Karena ada dua SP. Carikan A, B, C, D yang conjunction. Yang alpha itu adalah keterangan, teman-teman ya. Even itu keterangan. Tapi kalau even though itu baru conjunction. Ataupun do saja yang nggak pakai even itu conjunction. Tapi kalau even saja itu bukan conjunction, dia adalah kata keterangan, teman-teman. Jadi alpha nggak bisa. Nah, because of itu juga kata preposisi, nanti merubah apples menjadi keterangan. Jadi kita nanti malah kehilangan subjeknya are ini. Oke, jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah itu conjunction. Delta itu juga conjunction. Jadi antara Charlie atau Delta. Bedanya Charlie sama Delta apa? Charlie, although itu adalah conjunctionnya adverb clause. Sedangkan that itu bisa saja conjunctionnya adjective clause artinya yang, bisa saja conjunctionnya noun clause artinya bahwa.
Tapi nggak mungkin ya kalau dia adjective clause karena sebelumnya nggak ada kata benda, teman-teman. Oke, berarti dia nanti kalau dimasukkan ke titik-titik di situ artinya jadi noun clause CSP-nya. Nah, apakah kita butuhnya noun clause? Apakah di situ butuhnya adverb clause? Kita lihat aja ya. Jadi kalau kita lihat di situ, kalau ditarik dari depan, nah nemu koma, kemudian kita nemu susunan kalimat induknya, ya kan yang nggak pakai conjunction itu adalah induk kalimatnya, teman-teman. Dia sudah lengkap, subjek, kemudian predikat inversi. Nah, berarti yang bisa kita masukkan hanyalah kata keterangan. Dan keterangan itu bisa kita pindah ke depan ataupun di belakang. Jadi dipindah-pindah nggak masalah. Seperti itu. Nah, berarti kita butuh conjunctionnya adverb clause ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang delta nanti noun clause di sini fungsinya sebagai apa tidak jelas. Karena noun itu fungsinya sebagai subjek ataupun objek. Kalau dia dibilang subjek, tiba-tiba koma. Kan nggak bisa. Subjek itu setelahnya harus ada predikat. Kalau dia dibilang objek, objeknya apa? Sebelumnya tidak ada kata kerja yang butuh objek. Sebelumnya juga nggak ada preposisi. Jadi tidak butuh kata benda. Jadi delta nggak bisa. Nanti kalau dibaca, although apples are typically red or green, there are also yellow varieties. Kalau diartikan, meskipun apel itu umumnya warnanya itu merah atau hijau, ada juga yang varietasnya itu kuning. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Dan ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik, ada juga Delta. Kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah environmental science. Ada conjunction that, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Karena setelahnya langsung diikuti predikat, yaitu focuses. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan ISP. Titik-titik itu terletak di setelah kata benda activity sebagai objek dari preposisi of. Nah, berarti kalau di sini kita mau masukkan noun apa namanya klausa itu nggak bisa kita masukkan noun clause, teman-teman, karena noun ketemu noun tabrakan, nggak jelas fungsinya gitu ya. Jadi di sini kalau kita mau isi klausa itu bisa kita isi adjective clause menjelaskan kata benda activities atau adverb clause sebagai menambahkan keterangan saja untuk kalimatnya seperti itu. Kita cek ABCD aja ya. Yang alpha di situ ada subjek lagi, predikat lagi, tapi tidak ada conjunction lagi, tidak bisa. Kalau yang Bravo, affecting itu adalah pemendekan dari adjective clause. Jadi yang Bravo ini kemungkinan bisa, teman-teman. Nanti kalau kita panjangkan, itu jadinya adalah that affect the environment. Seperti ini. Kalau kita panjangkan, teman-teman, ya. Kalau dipendekkan karena predikatnya aktif, ya affecting. Seperti itu dengan adjective clause. Kalau yang Charlie, they affect the environment. Nah, ada subjek, ada predikat, nggak ada conjunction, ya nggak bisa. Ya. Kalau yang delta, nah ada kata benda setelah kata benda itu fungsinya jadi apa kan nggak jelas, teman-teman. Kata benda nabrak kata benda. Nah, kata benda itu nggak bisa punya objek, itu nggak bisa, teman-teman. Yang boleh punya objek itu cuma dua. Kalau nggak kata kerja yang butuh objek, ya kata preposisi yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Nah, ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo ya. Nanti kalau diartikan, ilmu lingkungan merupakan sebuah disiplin ilmu yang berfokus pada penelitian terhadap ekosistem dan juga dampak dari aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan. Sama, that affect the environment yang mempengaruhi lingkungan. Seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar saya hapus dulu coret-coretannya. That di situ sebagai subjek juga ya, Mister, berarti. Yang atas ya. Ya, jadi that focuses, that-nya itu sekaligus menjadi subjek. Oke, karena focuses itu tidak butuh objek, teman-teman. Dia ada on-nya. Setelahnya pasti ada on-nya. Jadi berfokus pada. Seperti itu.
Gitu ya. Nah, karena kata kerjanya tidak butuh objek, maka yang harus hilang atau wajib hilang adalah subjeknya. Kemudian sama kayak effect, tapi bedanya kalau effect itu harus ada objeknya, teman-teman. Karena ada objeknya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Makanya tadi adalah that affect the environment. Nah, karena conjunction sekaligus menjadi subjek alias diikuti predikat, bisa kita pendekkan. Nah, sama ini juga kita bisa pendekkan, teman-teman. That focuses ini, kalau kita pendekkan, ada yang tahu. Jadinya nanti bagaimana? Ya, yeah, that's right. Miss Farel ya, focusing. Jadi sama kita bilang environmental science is a discipline focusing on the study of ecosystems and the impact of human activities affecting the environment. Itu boleh. Ya, itu hanya bentuk pemendekan dari adjective clause-nya saja. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi syarat pemendekan adjective clause adalah ketika konjungsinya merangkap sekaligus menjadi subjek seperti ini alias setelahnya diikuti predikat. Predikatnya aktif, kalau dipendekkan jadinya verb ing. Seperti itu. Gitu ya, Mister. Jadi kalau pertanyaannya apakah that di situ menjadi subjek juga? Jawabannya iya. Di soal tadi itu juga kalau kita panjangkan ya, that affect the environment, that-nya itu juga sekaligus menjadi subjek. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab, ada yang menjawab alpha, ada yang menjawab delta, ada juga yang menjawab Charlie. Kita cek bersama ya. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat teman-teman. Di situ ada dominated, subjeknya adalah giant reptiles. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada penjelasan yang menghubungkan dua SP. Nah, kalau kita lihat titik-titik di setelah preposisi, teman-teman. Nah, setelahnya harus ada kata benda yang dirubah jadi keterangan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D, yang alpha itu memang ada conjunction where, tapi nggak ada subjek predikat setelahnya, yang nggak bisa, teman-teman. Alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo, nah tiba-tiba ada fanboys. Setelahnya itu keterangan diikuti predikat, sebelumnya itu preposisi belum selesai. Ini nggak bisa. Gitu ya, yang dihubungkan beda, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie, ada predikat lagi, ini inversi ya. Apalagi setelahnya itu subjek predikatnya ada dua, jadi yang Charlie Bu nggak bisa, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta ya. Di situ conjunctionnya adalah what, yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Ini conjunctionnya noun clause, teman-teman. What itu artinya apa yang mana dia bisa sekaligus menjadi subjek. Nah, predikatnya adalah is. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, during the Mesozoic era, giant reptiles dominated over the vast plains of what is now Africa and South America. Jadi, selama zaman Mesozoik, reptil-reptil raksasa itu mendominasi di atas daratan yang sangat luas dari apa yang sekarang ini merupakan Afrika dan Amerika Selatan. Seperti itu. Gitu ya. Mister yang C, kenapa is-nya itu dicoret atau salah? Nah, karena teman-teman masih ingat, there itu penanda inversi. Nah, kalau misalkan predikatnya is, maka subjeknya harus teman-teman lihat setelahnya. Nah, setelahnya itu kata bendanya ada dua, subjeknya ada dua, teman-teman, yaitu Afrika sama South America. Itu nggak bisa kita pakai is, harusnya pakainya are. Gitu ya. Jadi there are two cats in that room. There are Mr. P and Mr. B in that room. Kita nggak bisa bilang there is kalau untuk formal ya, atau untuk TOEFL nggak bisa, teman-teman. Atau intinya bahasa formal. Kalau di TOEFL kan bahasanya formal. Tata grammarnya itu harus tepat, harus korek seperti itu. Jadi harusnya there are. Gitu ya. Tapi kalau pakai there are pun juga salah, teman-teman. Karena tidak ada conjunction, tiba-tiba dimasukkan subjek predikat lagi. Jadi nggak bisa. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo, ini saya ulangi teman-teman. Yang Bravo kenapa? Karena fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama.
Sedangkan setelahnya itu tiba-tiba is, predikat kan kalau is itu, sebelumnya itu of teman-teman. Of itu preposisi yang harus dilengkapi dulu. Jadi kalau misalkan ada n ya setelahnya ada preposisi lagi baru boleh. Seperti itu ya. Baru nanti setelahnya itu objek dari dua preposisi of sama yang dihubungkan sama n. Gitu. Jadi yang Bravo ini nggak bisa karena fanbase-nya tidak menghubungkan yang sama, tidak paralel. Nah, kalau yang alpha kenapa salah? Karena di situ ada conjunction setelahnya tidak ada subjek predikat lagi. Itu pun bukan juga bentuk pemendekan ya. Tiba-tiba conjunction sama subjek, nggak ada predikatnya, nggak bisa. Seperti itu. Mister tapi yang D is juga. Nah, karena what itu conjunction sekaligus menjadi subjek. Subjeknya itu belum diketahui, teman. Kalau kita tanya nih, what is your hobby? Itu kan kita menanyakan hobinya apa. Dan kalau masih kita tanyakan, kita nggak tahu ada berapa. Makanya pakainya what is. Gitu ya, what is your hobby? Seperti itu. Nah, karena belum diketahui, maka dianggap tunggal. Kita nggak bisa berspekulasi belum diketahui, dipertanyakan tiba-tiba kita paksakan jama aja seperti itu. Jadi nggak bisa. Gitu ya. Jadi what itu kan untuk menanyakan atau kalau dia jadi conjunction pun juga sama. Mas. Jadi merujuk kepada sesuatu yang belum diketahui. Jumlahnya berarti ya kita anggap satu gitu atau tidak ada bahkan seperti itu. Makanya pakainya is seperti itu. Nah, atau gini deh, kalau pakai are itu nanti subjeknya harus jamak, sedangkan sebelumnya isnya itu tidak ada subjek jam. Oh, sorry, sebelumnya predikatnya itu tidak ada subjek jamak. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie kan is, kenapa kok pakai is salah? Karena subjeknya Afrika sama South America. Kan inversi ada there, materi kita hari keempat. Seperti itu. Jadi subjeknya yang Charlie ini bukan sebelumnya tapi setelahnya, inversi, Miss. Materi kita hari keempat. Nanti boleh dicek kembali ya. Materi hari keempat inversi penanda yang pertama yaitu there yang dipindah sebelumnya subjek tidak ada koma setelahnya. Apalagi yang Charlie itu nggak ada conjunction, tiba-tiba dimasukkan predikat lagi jadi nggak bisa seperti itu. Oke lanjut ke nomor berikutnya, silakan teman-teman coba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman boleh dikirim di chat. Salah nggak apa-apa kita belajar ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, and then Delta. So let's check it out. Kita cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata became. Subjeknya di setelah dua koma ya. Berarti the first public library ini adalah subjeknya, teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, titik-titik ini hilang di dalam, titik-titik ini berada di dalam dua koma, teman-teman. Itu kemungkinan tempatnya adjective clause ya. Nanti jadi apositif kalau misalkan dipendekkan. Jadi entah itu adjective clause atau apositif. Kita cek aja abis itu ya. Yang alpha, di situ ada conjunction which, teman-teman. Yang mana conjunction which itu bisa sekaligus menjadi subjek. Gitu ya. Nah, di sini sayangnya tidak ada predikat. Build ini adalah verb 3, teman-teman. Dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, bagaimana saya bisa tahu kalau build itu adalah verb 3? Karena build itu verb satunya adalah build, teman-teman. Artinya adalah mendirikan atau membangun. Nah, mendirikan atau membangun itu termasuk ke dalam kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Berarti build ini verb 3 bukan verb 2. Gitu ya. Nah, verb conjunction tidak ada predikat lagi, tidak bisa. Nah, kalau yang Bravo, fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama ya. Setelahnya verb 3, sebelumnya koma. Nggak ada verb 3 sama sekali. Tidak bisa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie, di situ ada predikat lagi, tidak ada conjunction sebelumnya, tidak bisa. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Itu verb 3 berdiri sendiri. Itu pemendekan dari adjective clause, di mana predikatnya itu pasif. Jadi kalau kita panjangkan, atau kita berbentuk conjunction subject predikat, itu nanti jadinya adalah
which ini hanya bisa which ya, nggak bisa pakai that teman-teman. Karena ini ngomongin first public library, berarti which was built. Nah, seperti itu. Which was built in 1731. Seperti itu. Nah, karena predikatnya pasif, conjunctionnya sekaligus menjadi subjek, itu bisa kita pendekkan atau reduction atau abridgment tadi. Nah, untuk adjective verb, ketika kita reduce atau kita pendekkan, conjunction wajib kita hilangkan. Nah, predikatnya nanti kita lihat. Kalau active verb ing, kalau pasif, tinggalkan verb 3-nya saja, yaitu build berarti ya. Nah, kemudian kalau misalkan to be, hilangkan semuanya. Jadi with sama to be-nya kita hapus. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Ketiga ini adalah pemendekan dari which was built. Jadi kalimatnya berbunyi, the first public library in the United States, which was built in 1731 to promote literacy, became a model for community education. Nah, which was built itu bisa kita pendekkan jadinya built saja. Jadi A positif, teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau diartikan, perpustakaan umum pertama di Amerika Serikat yang didirikan di tahun 1731 untuk mengangkat kesadaran membaca menjadi sebuah model untuk pendidikan masyarakat. Seperti itu. Kalau ada jawaban which was built, gimana Mister? Pasti tidak ada jawaban built saja. Ya, jadi kalau misalkan ada dipilih misalkan yang alpha tuh which was built, maka jawabannya yang alpha, tapi pasti tidak ada jawaban delta. Saya pastikan teman-teman. Karena dua-duanya benar, kecuali kalau buatan orang Indonesia ya. Kalau buatan orang Indonesia atau TOEFL prediksi hal kayak gitu tuh sering banget teman-teman. Jadi jangan kaget. Makanya eh, apa namanya? Tidak disarankan teman-teman untuk mengambil tes prediksi. Oke, kebanyakan tes prediksi itu orang-orangnya yang bikin, mohon maaf bukan saya mendiskreditkan enggak, teman, tapi dari pengalaman saya itu jadi gemes gitu loh. Maksudnya kok tidak disurvei dulu sebelum di launching gitu, sebelum dikeluarkan kan harusnya disurvei dulu. Banyak kok di Indonesia pakar itu yang mungkin kalau mereka dibayar itu mau lah gitu ya teman-teman untuk mengecek hasil tesnya mereka yang mereka buat itu, tapi enggak gitu, jadi langsung dipublish aja di running gitu aja. Itu kemungkinan ada kalau prediksi, tapi kalau TOEFL yang resmi dari TLC saya pastikan 100% tidak akan pernah ada dua jawaban betul teman-teman. Seperti itu gitu ya Mr. Dia Guntur ya. Jadi kalau ada which was built, teman-teman jawab which was built. Tapi sekali lagi, pasti tidak ada build yang berdiri sendiri. Karena itu pemendekan dari which was built. Dan boleh juga dimasukkan ke situ, tidak ada perbedaan. Hanya bedanya panjang pendek gitu aja. Uh, adjective clause panjang sama yang direduce gitu aja. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan. Nah, ini error analysis, tapi babnya dependent clause. Teman-teman coba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Ada juga Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama ya. Tarik dari depan ke belakang. The roots of plants are. Nah, pakai are nggak ada masalah. Karena di sini subjeknya jamak yaitu roots, teman-teman. Ya kan? Kemudian the structure. Nah, the itu determiner menjelaskan kata benda structure. Tidak ada masalah. Who. Nah, yang salah di sini. Ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Jadi who itu dipakai untuk menjelaskan kata benda manusia. Sedangkan sebelumnya itu menjelaskan structures. Structures dari akar maksudnya. Kok rumput sampai akar ya. Akar kan selain manusia, teman-teman. Masa pakainya who? Pakainya harusnya which. Atau teman-teman ganti that juga nggak apa-apa. Oke, jadi pilihannya ada dua ya. The roots of plants are the structures that anchor atau which anchor them in the soil and absorb water and nutrients necessary for growth and survival. Kalau diartikan seperti ini, akar-akar tanaman merupakan struktur atau bagian yang menjangkar, maksudnya menjangkar itu menancap
menancapkan tanaman-tanaman tersebut di tanah dan menyerap air dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pertahanan hidup. Seperti itu. Lanjut ya, teman-teman. Ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Seperti ada juga Alpha ternyata. Oke, kita cek bersama ya. Tarik dari depan. Di situ in early childhood maksud saya. In itu preposisi merubah kata benda childhood menjadi keterangan. Early itu kata sifat ya, menjelaskan kata benda childhood tidak ada masalah, teman-teman. Which encompassing, nah yang salah adalah yang Bravo. Which itu conjunction. Ya, yang mana setelahnya itu kalau kita masukkan conjunction setelahnya harus ada subjek predikat. Sedangkan setelahnya which ini bukan subjek predikat, itu pemendekan dari adjective clause juga. Jadi yang Bravo ini ada dua cara membenarkannya teman-teman. Teman-teman bisa hilangkan which-nya, jadinya tinggal encompassing aja itu pemendekan adjective clause. Atau kalau teman-teman mau pakai which nggak apa-apa, tapi encompassing dijadikan predikat. Oke, jadinya which encompasses. Jadi teman-teman bisa bilang in early childhood which encompasses ages 1 to 5. Nah, which encompasses itu kalau dipendekkan jadinya encompassing, jadi which-nya dihapus gitu ya. Jadi ada dua cara membenarkan ini, teman-teman. Bisa pakai encompassing-nya kita rubah jadi us ya, encompasses, ataupun which-nya kita hapus, encompassing-nya tetap. Seperti itu. Nah, jadi nanti kalau dibaca in early childhood, which encompasses ages 1 to 5 atau in early childhood encompassing ages 1 to 5, children develop language skills, social abilities, and motor coordination. Kalau diartikan di masa kanak-kanak awal yang mengcover atau yang mencakup gitu ya, umur 1 hingga 5 tahun maksudnya, anak-anak itu mengembangkan kemampuan-kemampuan berbahasa, kemampuan bersosial, dan juga koordinasi motorik seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya ya, teman-teman. Dicoba dulu. Bentar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan juga, Mister kalau which encompasses itu ada subjeknya tengah-tengahnya gimana? Jawabannya tidak bisa, Miss, karena setelahnya ada objeknya tadi yaitu ages. Ages itu kata benda, teman-teman. Artinya umur itu kata benda. Ya, karena kalau ada objeknya, adjective clause itu salah satu harus hilang. Kalau kita mau pakai which, who, sama that, nggak boleh lengkap setelahnya. Seperti itu. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, pediatrics. Nah, teman-teman hati-hati jangan tertipu dengan pediatrics ini ya. Pediatrics ini memang ada S-nya dari lahir. Sama kayak mathematics. Mathematics itu walaupun ada S-nya itu bukan jamak ya, dia tunggal. Memang di namanya itu ada S-nya, teman-teman. Sama kayak kita punya temen nih, misalkan namanya adalah Anis, katakanlah. Nah, itu bukan Anis itu jumlahnya banyak, bukan teman-teman. Karena memang dia dari lahir sudah ada akhiran S-nya. Sama, pediatrics itu juga sama, dia memang dari awal lahir dia memang sudah ada S-nya. Jadi itu bukan jamak tapi tunggal. Sama kayak sports. Sports itu kalau di subjek dia tunggal, bukan jamak seperti itu. Gitu ya.
Nah, jadi pediatrics is itu sudah benar. The branch of medicine that, nah yang salah adalah yang bravo. Conjunction that di sini artinya yang ya, teman-teman, bukan bahwa, karena sebelumnya ada kata benda medicine. Berarti ini conjunction subject predikatnya adalah adjective clause. Nah, adjective clause kalau pakai that itu salah satu harus hilang. Kebetulan kata kerja yang dipakai adalah deals, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca, pediatrics is the branch of medicine that deals with the medical care of infants, children, and adolescents. Kalau diartikan, pediatrik merupakan cabang ilmu medis yang berurusan dengan perawatan medis bagi bayi, anak-anak, dan remaja. Seperti itu. Maaf Mr. P, hari ini lagi susah sinyal. It's okay, nggak apa-apa. Saya menghargai karena Wis sudah berusaha, that's okay. Intinya teman-teman coba aja sebisa teman-teman, misalkan keburu-buru, misalkan koneksinya, entah koneksi saya atau koneksinya teman-teman terganggu, tapi teman-teman masih berusaha nyoba, I appreciate that. Oke, coba aja. Nanti karena ada rekaman juga yang teman-teman bisa tetap ikuti, ya, dan mohon nanti ditulis ketika teman-teman sudah paham. Tapi kalau teman-teman belum paham, jangan ditulis dulu, ditanyakan. Nanti baru ditulis ketika sudah paham, seperti itu. Gitu ya, Miss. Jadi that's okay, nggak masalah. Masalah kalau teman-teman misalkan ada sinyal dan misalkan soalnya telat, tiba-tiba waktunya udah mau habis aja. Jadi teman-teman ngerjakannya singkat, nggak apa-apa, kerjakan aja, teman-teman. Salah nggak apa-apa, kita belajar, gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Jangan takut salah, teman-teman coba dulu. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, tarik dari depan, teman-teman. A corporation. Nah, corporation tunggal ya, karena predikatnya is, sebelumnya ada a juga. Jadi yang Alpha tidak ada masalah. Kemudian yang Bravo, a complex organization. Nah, pakai a karena organization tunggal, nggak ada masalah. Kompleks hanyalah kata sifat dari deskriptif, ada tidak apa-apa, juga tidak ada nggak apa-apa. Ya, tempatnya di sebelum kata benda yang dijelaskan, tidak ada masalah, teman-teman yang Bravo. Kemudian, that retain. Nah, yang salah adalah di sini. Jadi kalau teman-teman menemukan conjunctionnya adjective clause, that itu kan salah satu setelahnya harus hilang ya, entah subjek, entah objeknya. Nah, kalau yang hilang adalah subjeknya, untuk menentukan teman-teman pakainya verb 1 atau verb SIS, teman-teman lihat benda yang dijelaskan. Nah, benda yang dijelaskan di sini tunggal, yaitu a complex organization. Otomatis retain ini harusnya verb SIS, teman-teman. Itu ya, jadi harusnya that retains. Seperti itu. Jadi kalimat yang benar. A corporation is a complex organization that retains its business operations. Kalau diartikan, sebuah korporasi merupakan sejenis organisasi yang kompleks yang menjaga operasi-operasi atau kinerja-kinerja bisnisnya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Terakhir ya, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan dikirimkan jawabannya teman-teman di chat ya. Kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Bravo.
Bravo. Kemudian ada pertanyaan, that tersebut berarti nanti adjective clause ya, Mister? Betul. Jadi that retains tadi itu nanti jadi adjective clause. Nanti kalau teman-teman pendekkan jadinya retaining. That-nya hilang, retain-nya jadikan ing. Kalau dipendekkan tapi ya. Kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Jadi that retains gitu aja. Itu fungsinya sebagai adjective clause menjelaskan kata organization tadi. Seperti itu. Oke, jadi ada jawaban alpha ataupun bravo. Mari kita cek bersama ya. Tarik dari depan, teman-teman. The computer was invented, pakai was karena dia tunggal ya, komputer teman-teman. Dan lampau karena ini ngomongin penemuan komputer masa lalu ya. Invented pasif karena tidak ada objeknya. Jadi yang alpha nggak ada masalah. By Charles Babbage. Which, nah kalau yang dijelaskan manusia, kan benda sebelumnya ini kan manusia teman-teman. Nggak boleh pakai which ya, pakainya adalah who. Oke teman-teman, jadi yang salah yang bravo itu harusnya who. Kalimat yang benar, the computer was invented by Charles Babbage, who was able to make complex calculation and data processing automated. Jadi kalau diartikan, komputer itu ditemukan oleh Charles Babbage yang mampu untuk melakukan perhitungan secara kompleks. Jadi Charles Babbage ini bisa melakukan kalkulasi secara kompleks dan bisa membuat pemrosesan data itu otomatis melalui penemuan yang dia buat yaitu komputer ini, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Meskipun ada komanya tetap pakai who. Nah, who itu boleh pakai koma, boleh tidak, Mister. Jadi yang nggak boleh pakai koma itu adalah that, teman-teman. Jadi kalau itu kita ganti that nggak bisa. Ya, tapi kalau who atau which itu pakai koma nggak masalah, enggak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Gitu ya. Mister, kapan who was able atau kapan who were able? Nah, tergantung benda yang dijelaskan. Kalau misalkan teman-teman menemukan ada which, who, that, kok setelahnya langsung diikuti predikat. Untuk menentukan predikatnya itu teman-teman lihat benda yang dijelaskan alias benda sebelumnya pas itu. Kalau bendanya tunggal ya pakainya was ataupun is tergantung lampau atau present. Kalau bendanya jamak ya pakainya were atau are seperti itu. Gitu, Mister. Jadi karena di sini kan benda yang dijelaskan Charles Babbage itu kan cuma satu orang. Karena cuma satu orang ya nggak boleh pakai were, pakainya adalah was seperti itu. Kemudian Mister, berarti conjunction itu intinya menjelaskan noun terdekat ya. Ini belum lengkap Mister pertanyaannya. Conjunctionnya adjective clause. Jawabannya iya. Ya, jadi adjective clause itu menjelaskan kata benda sebelumnya. Ya, teman-teman, karena itulah fungsi adjective. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan adjective clause yang conjunctionnya merangkap sekaligus jadi subjek, alias dia langsung diikuti predikat. Predikat itu nanti merujuknya atau bentuknya itu nanti kita lihat di mana? Lihat di kata benda yang dijelaskan. Seperti itu, Mister. Nah, kenapa di situ pakainya was bukan were? Karena menjelaskan Charles Babbage itu satu orang. Kalau di situ ngomongin tentang Charles Babbage and team, misalnya gitu ya, nanti pakainya who were. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, adjective clause itu menjelaskan benda sebelumnya. Pas, seperti itu. Kemudian bukannya menjelaskan the computer ya. Nah, kalau menjelaskan the computer, ini adjective clause-nya ini teman-teman, itu wajib nggak boleh dipisah predikat. Jadi harus diletakkan di benda di setelah benda yang dijelaskan. Jadi harusnya nanti tempatnya di sini. Seperti itu. Jadi the computer which was, nah baru bisa pakai which teman-teman. Gitu ya. Tapi karena di sini diletakkan di setelah Charles Babbage, berarti which was able-nya ini menjelaskan Charles Babbage seperti itu. Karena di situ ada predikat, nggak mungkin adjective clause itu melangkahi predikat, nggak mungkin teman-teman ya. Jadi harus setelah benda yang dijelaskan. Gitu. Jadi yang mampu di sini melakukan complex calculation atau perhitungan yang kompleks itu Charles Babbage ini. Intinya itu Charles Babbage ini saking pintarnya, teman-teman, saking dia itu bisa melakukan perhitungan yang kompleks, juga dia itu bisa membuat data processing itu dia buat otomatis menggunakan komputer. Jadi dia itu menciptakan komputer untuk melakukan hal-hal tersebut. Seperti itu. Jadi yang pintar itu Charles Babbage-nya. Kalau dari informasi ini ya, karena yang dijelaskan di sini adalah Charles Babbage-nya, bukan komputernya. Seperti itu.
Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mister Punten mau nanya, kira-kira tes dari lembaga, nah ini malah menaikkan tes nih, teman-teman. Tes dari lembaga itu tanggal berapa ya? Nah, untuk pertemuan kita, karena hari ini hari 10 ya, teman-teman, kita nanti kemungkinan tinggal 4 pertemuan lagi. Jadi teman-teman nanti kemungkinan selesai adalah hari Jumat. Oke. Nah, kemungkinan karena Sabtu Minggu libur, jadi kemungkinan tes dari lembaga itu adalah hari Senin, teman-teman. Itu pun paling cepat ya, karena materi kita selesai lebih awal. Jadi materi kita itu selesainya maju. Karena yang di awal dulu saya jelaskan ke teman-teman mengenai silabus itu ya, yang harusnya listening itu 3 pertemuan, kita bisa rangkap menjadi 2. Kemudian reading yang harusnya 6 pertemuan bisa kita rangkap menjadi 3. Jadi, menjadi 2 bahkan, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa selesai lebih awal, artinya teman-teman nanti bisa punya waktu lebih untuk latihan sebelum ujian gitu ya. Dan kalau teman-teman seperti di hari pertama dulu saya janji, buat teman-teman yang selalu hadir di absensi, itu nanti akan saya hadiahi dengan pembahasan tes dari lembaga. Supaya teman-teman bisa bersiap-siap sebelum tes untuk memaksimalkan nilai tes dari lembaga. Seperti itu. Gitu ya. Tapi hanya untuk yang selalu hadir, entah di sesi sore aja atau sesi malam aja, ataupun bahkan keduanya. Intinya nggak pernah absen dalam satu materi gitu teman-teman. Gitu ya, Miss. Jadi atau gini, karena kalau tes itu nanti kan yang menghandle bukan saya ya, teman-teman, yang menghandle langsung dari lembaga. Jadi kalau teman-teman pengen tahu pastinya tanggal berapanya, mohon japri admin, mohon japri lembaga. Karena saya hanya diminta untuk memberikan pembekalan materi saja seperti itu. Kalau yang tesnya itu yang menghandle langsung lembaga, teman-teman. Kemudian, Mister, maaf saya masih belum mengerti jawaban dari soal yang which encompasses. Oke, kita ke situ ya. Which encompasses. Yang ini ya. Belum mengerti which encompasses dan atau encompassing yang ada tulisan conjunction subject predikat. Nah, jadi susunannya itu sudah fix, teman-teman. Conjunction itu setelahnya harus ada subjek sama predikat. Ya kan? Nah, kalau which encompassing ini subjek predikatnya yang mana? Seperti itu. Jadi Bravo itu salahnya di situ. Ada conjunction, setelahnya nggak ada subjek predikat. Seperti itu, Miss. Nah, untuk membenarkan ini, encompassing ini harus dirubah jadi predikat karena which ini bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Ya, conjunction which who that itu unik. Yang kita bahas tadi ada beberapa conjunction yang unik. Ya, yang mana dia itu uniknya adalah merangkap sekaligus menjadi subjek alias setelahnya boleh langsung diikuti predikat. Ya. Jadi kalau misalnya ada objek setelahnya, di situ kan ada kata benda ages, Miss. Ages itu kata benda atau kita cek di kamus ya biar teman-teman lebih yakin gitu. Di sini age artinya umur ya, bukan age yang artinya menua. Karena age juga bisa kata kerja, teman-teman. Nah, age di situ tadi yang kata benda ini. Artinya adalah yang umur. Seperti itu. Nah, kata benda terletak di setelah kata kerja itu adalah objek. Karena ada objeknya, adjective clause itu subjeknya lah yang harus hilang. Terutama konjungsinya which, who, that. Itu nggak boleh lengkap setelahnya ya. Nah, sebenarnya bukan hilang ya, tapi dirangkap sekaligus sama conjunction which ini. Makanya kalau kita mau tetap pakai conjunction which ini, maka encompassing harus kita rubah jadi predikat. Kan verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu nggak bisa jadi predikat, Miss. Seperti itu. Gitu ya. Nah, atau kalau misalkan mau dipendekkan, kan adjective clause itu bisa kita reduce. Semuanya sih, bukan cuma adjective clause saja. Nah, untuk memendekkan adjective clause, conjunction itu harus hilang. Nah, ketika predikatnya aktif, which encompasses itu kan predikatnya aktif, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau kita pendekkan nanti jadinya verb ing saja. Jadi which-nya kita hilangkan. Makanya cara membenarkan soal ini ada dua cara. Encompassing-nya yang kita rubah jadi predikat atau which-nya yang kita hilangkan. Encompassing-nya tetap. Seperti itu, Miss. Nanti artinya sama. Jadi kita bisa bilang in early childhood which encompasses ages 1 to 5 atau in early childhood encompassing ages 1 to 5 seperti itu, Miss. Dapat nggak, Miss? Makanya di bawah itu saya kasih keterangan reduce. Reduce itu ketika sudah dipendekkan. Anak kalimat itu semua bisa dipendekkan. Tapi ada syaratnya tadi ya. Kalau di noun clause sama adverb clause bagaimana, di adjective clause ini bagaimana, sudah saya jelaskan tadi, Miss. Seperti itu. Berarti which-nya sudah termasuk subjek ya, Mister? Betul. Seperti itu. Karena adjective clause itu kalau kita pakai which who that,
Setelahnya tidak boleh lengkap alias harus hilang salah satu entah subjek atau objeknya. Nah, sebenarnya bukan hilang ya, tapi dirangkap sekaligus sama conjunction itu, teman-teman. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada pertanyaan, Mister Senin kan tanggal merah kan, tanggal 27. Nah, jadi gini, untuk tesnya itu bukan cuma 1 hari, teman-teman. Jadi katakanlah nih, misalkan teman-teman hari Senin itu kan tanggal merah dan ingin istirahat ataupun liburan, bisa hari Selasanya. Nah, cuman saran saya jangan diundur-undur karena kalau teman-teman nanti terlalu mepet dengan waktu hari terakhir tes, takutnya teman-teman panik. Nah, ketika kita mengerjakan dan kita panik itu tidak maksimal seperti itu. Jadi saran saya, eh, teman-teman mengerjakannya misalnya nih hari Senin nggak bisa, hari Selasanya. Nanti kalau misalkan teman-teman belum puas dengan hasilnya, bisa lagi tes lagi. Hari misalkan hari Selasa juga. Kalau teman-teman masih ada waktu nggak apa-apa, kerjakan lagi seperti itu. Karena setahu saya teman-teman nanti diberi beberapa kesempatan oleh lembaga untuk mengerjakan tes tersebut. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Yang pasti kalau kalau tips dari saya nanti jangan terlalu mepet dengan hari A. Kalau nggak salah sampai 10 hari kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ya, tapi jangan jangan mengandalkan kata-kata saya teman-teman. Lebih baik nanti teman-teman standby aja di grup, membaca informasi apapun yang disampaikan oleh admin. Karena yang lebih pasti nanti informasi yang dari admin bukan yang dari saya. Karena saya pakai prediksi ya teman-teman. Kalau misalkan kebijakan dari lembaga ya fix dari lembaga seperti itu. Intinya untuk tes teman-teman standby aja di grup, nanti pasti akan diumumkan sama admin. Seperti itu. Mister kalau tidak selalu hadir tapi belajarnya lewat rekaman YouTube, apakah masih bisa dapat reward atau pembahasan tes dari lembaga? Jawabannya bisa, tapi nanti dengan mengikuti kelas ekstensi. Jadi buat teman-teman yang mungkin berhalangan ya, maksudnya ada yang bolong di absensi, itu masih tetap bisa dapat pembahasan dari lembaga, syaratnya mengikuti kelas ekstensi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman absensinya full, tidak mengikuti kelas ekstensi pun, nanti tetap bisa dapat reward pembahasan dari lembaga. Seperti itu. Kemudian berarti which-nya sudah oh ya, ini tadi sudah saya jawab ya. Betul. Kemudian which encompasses dan encompassing artinya sama, Mister. Betul, Mister. Jadi bedanya kalau which encompasses belum di reduction ya, belum di reduce atau belum dipendekkan. Tapi kalau yang encompassing sudah dipendekkan. Nah, sama kayak yang di contoh tadi, yang sebentar saya arahkan ke contoh dulu supaya teman-teman bisa melihat yang saya contohkan tadi ya. Nah, ini teman-teman. Pemendekan dari adjective clause. Sorry, yang aktif ya. Yang aktif berarti yang pertama. Nah, awalnya which employs, tadi kan which encompasses. Itu jadinya employing. Nah, yang awalnya which encompasses jadinya encompassing. Artinya sama. Bedanya yang atas itu belum di-reduce, yang bawah sudah di-reduce. Seperti itu. Artinya sama-sama yang Yang kalau which employs yang mempekerjakan, kalau which encompasses yang mencakup. Seperti itu. Jadi kalau dipendekkan jadinya verb ing saja. Tesnya bisa berulang-ulang ya, Mister. Betul. Nanti untuk informasi tes, teman-teman mohon dibaca dengan seksama ya, karena banyak di periode-periode sebelumnya itu tiba-tiba tesnya kan udah ditutup, teman-teman. Tiba-tiba paniknya tanya ke saya. Nah, saya juga nggak tahu karena tes itu bukan kewenangan saya, ya. Tes itu adalah kewenangan lembaga, sama kayak sertifikat. Sertifikat itu juga kewenangan lembaga, bukan saya. Ya, saya hanya memberikan pembekalan untuk ilmunya saja atau TOEFL-nya saja. Kalau tesnya itu yang memberikan lembaga seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan apapun mengenai tes ya lebih pastinya itu adalah ke admin lembaga. Karena kalau saya pakai yang setahu saya gitu teman-teman. Dari periode-periode sebelumnya itu yang saya pahami seperti itu. Tapi kalau yang lebih pastinya itu kan dari admin selaku pelaksana tesnya. Jadi pengawas tesnya juga seperti itu. Setahu saya berulang-ulang. Kalau nggak salah 10 kali. Teman-teman dikasih kesempatan 10 kali tes. Jadi kalau belum puas bisa tes lagi. Belum puas tes lagi. Seperti itu sampai teman-teman 10 kali atau teman-teman sampai menemukan skor yang teman-teman ingini. Tapi saran saya mending sebelum tes, terutama buat teman-teman yang selalu hadir ya, nanti kan dapat reward nih dari saya. Pelajari dulu aja sebelum tes. Kemudian nanti ketika tes teman-teman cukup 1 kali tes sudah dapat skor yang teman-teman ingini. Itu lebih enak daripada teman-teman tes terus habisin waktu seperti itu teman-teman.
gitu ya. Jadi saya berharap sekali tes teman-teman langsung dapat eh, nilai yang teman-teman inginkan seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi mengenai dependent clause, teman-teman ya. Kalau tes nanti pasti akan diumumkan di grup. Jadi saran saya teman-teman standby aja di grup. Dan nanti mungkin ada beberapa hari kita eh, kayak libur dulu karena materi kita selesai lebih awal, teman-teman ya. Dan eh, mungkin tesnya nanti bukan agak mundur sih, karena memang kita selesainya yang lebih cepat dari yang kita jadwalkan. Tapi mungkin yang nggak jauh-jauh, mungkin sehari atau 2 hari, teman. Karena kan saya pernah absen 2 kali seperti itu. Kita masih 4 pertemuan lagi, Miss. Ya, jadi sebentar. Tadi saya udah absen atau belum ya, teman-teman? Atau saya absen dulu ya. Takutnya saya lupa nanti. Nah, kita tinggal 4 pertemuan, teman-teman ya. Jadi besok kita akan mempelajari listening yang bagian pertama. Kemudian berikutnya nanti kita akan mempelajari listening bagian kedua dan ketiga sekaligus ya, karena listening bagian kedua itu sedikit teman-teman, jadi bisa kita rangkap. Kemudian di reading itu juga sama, nanti kita rangkap menjadi 2 pertemuan. Jadi hari pertama reading bagian pertama, itu yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama aja di setiap paragraf. Kemudian hari kedua reading itu nanti hari Jumat ya, kita belajar 2 bab sekaligus, itu agak panjang teman-teman, yaitu scan dan skim sama inference. Jadi membuat atau mencari informasi tersirat. Ya tersirat seperti itu. Jadi kita selesainya, kalau prediksi saya ya, kalau misalkan nggak ada perubahan, semoga tidak ada teman-teman, tidak ada kendala. Selesainya nanti teman-teman hari Jumat itu udah materi terakhir. Nanti hari Senin sudah tidak ada kelas lagi. Kecuali kalau yang teman-teman ikut ekstensi, nanti hari Senin kita bisa bahas tryout. Jadi di ekstensi itu nanti teman-teman akan saya berikan soal lengkap. Kalau mau dikerjakan dulu bisa untuk mengecek skor teman-teman saat ini ya. Kemudian nanti kita bahas seperti itu. Tapi sepertinya untuk dependent clause nggak ada pertanyaan ya. Jadi eh, atau nanti ketika teman-teman mereview kembali materi tentang dependent clause, japri aja ya kalau ada pertanyaan. Terima kasih atas pertemuan hari ini dan keaktifan teman-teman semuanya. I hope that what we have today will be useful for you guys, for us, I mean. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next time, guys.